Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Riris Rohmalina, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kendal. Kali ini saya akan menampilkan hasil demonstrasi kontekstual modul 1.3 Prakarsa Perubahan. Sebelumnya, mari mengenal anak autis secara singkat. Autis adalah gangguan pada sistem pusat otak yang menyebabkan gangguan dan keterlambatan tumbuh kembang anak pada aspek sensori, motorik, kognitif, komunikasi, bahasa, interaksi, sosialisasi, kontrol emosi, perilaku, dan kemandirian. Berikutnya, visi. Terwujudnya peserta didik autis yang masif, mandiri, dan responsif. Mandiri merupakan kemampuan mengatur tingkah laku yang ditandai kebebasan, inisiatif, rasa percaya diri, kontrol diri, ketegasan diri, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Responsif adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada. Prakarsa perubahan menginginkan peserta didik autis meningkatkan kemandirian dan daya responsif terhadap lingkungan sosial melalui okupasi terapi dasar. Dimensi profil pelajar Pancasila bergotong royong, tanggap terhadap lingkungan sosial, mandiri, mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Bagja Prakarsa Perubahan menginginkan peserta didik autis meningkatkan kemandirian dan daya responsif terhadap lingkungan sosial melalui okupasi terapi dasar. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan 1. Apa yang harus saya lakukan untuk menguasai okupasi terapi dasar bagi peserta didik autis? 2. Bagaimana cara saya menerapkan okupasi terapi dalam pembelajaran di kelas? Tindakan 1. Membuat dialog dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan pengawas mengenai okupasi terapi. 2. Mengikuti webinar workshop IHT okupasi terapi dasar. 3. Kajian literatur mengenai penerapan okupasi terapi di kelas. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Siapakah rekan sejawat satu sekolah yang sudah menerapkan okupasi terapi dasar untuk peserta didiknya? 2. Sarana prasarana apa saja yang ada di sekolah yang bisa menunjang kegiatan okupasi terapi dasar bagi peserta didik autis? 3. Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan keterampilan apa yang harus saya kembangkan untuk menunjang penerapan okupasi terapi dasar di kelas? Tindakan 1. Membagi angket kepada rekan sejawat mengenai penerapan okupasi terapi dasar untuk menggali informasi. 2. Berdialog dengan kepala sekolah dan wakasarpras mengenai sarpras yang dimiliki sekolah. 3. Membuat refleksi yang dikaitkan dengan keterampilan dan kemampuan okupasi terapi dasar. Berikutnya, G. Gali mimpi. Pertanyaan 1. Kegiatan okupasi terapi dasar apa yang diminati oleh peserta didik autis? 2. Okupasi terapi dasar dapat disampaikan pada mata pelajaran apa? 3. Di mana saya menerapkan okupasi terapi dasar bagi peserta didik saya? 4. Siapa yang bisa membantu saya dalam penerapan okupasi terapi dasar bagi peserta didik saya? Tindakan 1. Mengobservasi ketertarikan peserta didik agar dapat diimplementasikan pada okupasi terapi dasar. 2. Membaca capaian pembelajaran pada setiap mata pelajaran untuk menemukan materi yang bisa diterapkan dalam okupasi terapi dasar. 3. Uji coba kelas untuk digunakan okupasi terapi dasar jika memungkinkan, maka kegiatan dilakukan di kelas. 4. Menyebarkan angket kepada rekan sejawat terkait minat dan kemampuan pada okupasi terapi dasar. C. Jabarkan rencana. Pertanyaan 1. Bagaimana langkah-langkah kegiatan okupasi terapi dasar? 2. Bagaimana mengukur keberhasilan okupasi terapi dasar bagi peserta didik autis? Tindakan 1. Membuat rencana kegiatan okupasi terapi. 2. Membuat rubrik penilaian untuk setiap kegiatan. 3. Mencatat seluruh kemajuan setiap peserta didik dalam kegiatan okupasi terapi dasar.
A. Atur eksekusi. Pertanyaan 1. Siapa saja yang berperan dan terlibat dalam mewujudkan okupasi terapi dasar bagi peserta didik autis? 2. Kapan okupasi terapi dasar bagi peserta didik autis dilaksanakan? 3. Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau, memonitoring okupasi terapi dasar bagi peserta didik autis? 4. Siapa yang akan melakukan evaluasi kegiatan okupasi terapi dasar bagi peserta didik autis? 5. Apa rencana tindak lanjutnya? Tindakan 1. Menyusun tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. 2. Membuat rencana, timeline, dan target yang akan dicapai. 3. Membuat rencana tindak lanjut yang menggunakan asas berkelanjutan dan berkesinambungan. Harapan adalah mimpi dari seorang yang terjaga, Aristoteles. Terima kasih. Gerakkan hatimu, lalu gerakkan badanmu. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.